Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Jalan-jalan kebaikan itu amat banyak sekali. Materi kita insyaallah pada pagi hari ini tentang jalan menuju kebaikan. Di mana jalan kebaikan adalah merupakan jalan yang terkadang terjal, yang terkadang mudah. Dan tentunya mudah bagi orang yang diberikan oleh Allah kemudahan. Kenapa demikian? Karena untuk mengamalkan kebaikan kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa Allah memberikan kepada kita bantuan dan hidayah, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan. Oleh karena itulah ya, setiap hari kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Mengapa Allah menyebutkan meminta pertolongan setelah menyebutkan yang meminta ibadah beribadah? Kata para ulama, li'annal ibadata thaqilah, karena ibadah itu berat. Maka kita minta tolong kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah. Oleh karena itulah di antara doa yang Rasulullah ajarkan kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, ya. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya? Kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Hai Mu'adz, aku mencintai kamu. La tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan kamu tinggalkan doa ini setelah kamu selesai sholat untuk mengucapkan doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu. Bantu aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang sangat penting sekali. Apa itu? Meminta bantuan kepada Allah untuk selalu bisa berzikir, Pak. Zikir ibadah yang sangat ringan. Semua kita pasti bisa mengucapkan subhanallah, ya tidak? Semua kita pasti bisa mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi terkadang banyak di antara kita untuk berzikir jangan lama-lama, 15 menit saja terkadang berat. Untuk berzikir, bahkan untuk membiasakan lisan berzikir itu berat, Pak. Padahal zikir itu keutamaannya besar. Kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتْ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka apa? Pahala besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi subhanallah ya akhal Islam, azakumullah, ya, ternyata kalau Allah tidak membantu kita untuk berzikir, kita sulit untuk berzikir. Ya, ketika ada orang naik kendaraan, seringkali kita lupa apa doa naik kendaraan. Ketika kita masuk pasar, seringkali kita lupa masuk pasar. Setelah selesai sholat, terkadang harusnya zikir, ingat pekerjaan sana sini, akhirnya dia tinggalkan zikir. Di waktu pagi dan petang, ya, di sana Rasulullah mengajarkan zikir pagi dan petang. Seringkali lupa. Kenapa? Karena memang syaitan berusaha bagaimana seorang hamba itu tidak berzikir. Makanya Rasulullah SAW
mengajarkan kepada kita doa. Ya Allah, bantu aku. Untuk apa? Untuk selalu berzikir kepada Engkau. Bantu aku ya Allah, ya untuk mensyukuri nikmat-Mu. Bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Kebaikan ya akhi, ketaatan. Mungkin panitia bisa menentukan anak-anak ya, biar nggak ribut ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kebaikan yang harus kita ketahui adalah yang pertama, bahwa kebaikan itu adalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Kebaikan adalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Mengapa? Karena sesuatu yang kita pandang baik belum tentu itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dipandang oleh kita buruk belum tentu di mata Allah itu buruk ya. Makanya Allah taala berfirman apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah. Diwajibkan atas kalian berperang dan itu berat buat kamu. Berapa banyak boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu kata Allah. Oleh karena itulah ya akhi azakumullah, jangan kita menilai baik kecuali ya telah ada burhan, buktinya dari Allah dan Rasulnya. Di zaman Rasulullah terkadang sebagian sahabat menilai suatu perbuatan itu baik, tapi ternyata diingkari oleh Nabi salawatullahi alaihi wasallam. Sebuah contoh misalnya dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Ja'a salasatu nafarin ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang ke istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yas'aluna an ibadati Rasulillah. Mereka ingin bertanya bagaimana sih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa akhbaruhum. Maka para istri Nabi pun mengabarkanlah bagaimana sih ibadahnya Rasul. Apa yang terjadi Pak? Faka'annahum taqalluha. Rupanya 3 orang ini menganggap kok ibadah Rasulullah sedikit sekali, ibadah Rasulullah SAW ringan sekali. Faqala ahaduhum, maka berkatalah salah seorang dari mereka. Apa kata mereka? Aina nahnu min Rasulillah? Faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Pantas saja kalau Rasul ibadahnya seperti itu. Kenapa? Kata dia, karena Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, sementara kita tidak. Faqala ahaduhum, maka yang satu berkata, amma ana fa usallil laila kullah. Saya akan beribadah salat malam semalam suntuk, tidak akan pernah tidur setiap malam. Dia ingin beribadah kepada Allah, tapi ingin salat malam tapi semalam suntuk, Pak. Masya Allah. Yang satu lagi berkata apa? Amma ana fa asumud dahra kullah. Saya maunya saya akan berpuasa terus menerus. Wala uftir, saya tidak akan berbuka. Yang satu lagi berkata apa Pak? Amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikah. Saya mau ibadah saja. Lihat Pak, 3 sahabat ini ingin berbuat baik dan mereka memandang ini sebuah kebaikan yang besar. Salat tahajud bagus, berpuasa bagus, dianjurkan syariat, ya, beribadah bagus, dianjurkan syariat, tapi tata caranya lihat, ya. Fabalagha dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya sampailah kabar 3 orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang pernah mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah oleh kalian, aku ini lebih bertakwa dari kalian dan lebih takut kepada Allah dari kalian.
Walakinni usallil lail wa anam. Akan tetapi saya salat malam, saya pun tidur malam. Wa asum wa uftir. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata beliau. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, ya, siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan golonganku. Perhatikan Pak, ya. Lihat ya, tiga orang ini menganggap bahwa perbuatan mereka baik. Sholat tahajud bagus tidak? Bagus. Tapi masalahnya dia mau sholat malam semalam suntuk Pak. Berpuasa bagus tidak Pak? Bagus. Tapi masalahnya dia ingin berpuasa terus menerus, tidak berbuka. Setiap hari puasa. Yang ketiga, dia tidak mau menikah karena dia ingin ibadah. Ibadah bagus tidak Pak? Bagus. Tapi Nabi SAW mengingkari tiga orang ini karena mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Ini menyiksa diri namanya. Maka oleh karena itu ya akhi azakumullah, yang harus kita ketahui bahwa kebaikan itu adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya apa? Baik. Yang menurut kita baik belum tentu baik. Makanya kalau Anda atau kita semua berkata, oh ini kan baik, baik, mana buktinya dari Allah dan Rasulnya? Kalau masalah dunia, seseorang boleh berbicara dengan pendapatnya. Tapi dalam masalah agama, ingat agama ini milik siapa? Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti kembalikan kepada empunya. Siapa saja yang ingin berbicara tentang agama, wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau ijma atau qiyas, ya, karena itu merupakan dasar-dasar Islam. Nah, akal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi kebaikan itu ya, sekali lagi berdasarkan menurut Allah dan Rasulnya apa? Baik. Jalan menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak sia-sia, Pak. Allah menciptakan manusia itu karena ada tujuan yang besar, yang agung. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka apa? Beribadah kepadaku saja, kata Allah. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 itu. Jangan kita mengira bahwa kita hidup di dunia dibiarkan oleh Allah sia-sia. Allah berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, "Ay la yu'maru wa la yunha." Artinya manusia tidak akan diperintahkan oleh Allah, tidak akan diberikan larangan oleh Allah, tidak mungkin, Pak. Allah menciptakan manusia itu pasti Allah sudah berikan aturan syariat berupa perintah, berupa larangan, perintah sholat, zakat, puasa, haji, larangan dari berzina, berjudi, minum arak dan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya. Itu yang Allah inginkan untuk kita semuanya, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah berikan kepada manusia akal, di mana akal itu dia bisa gunakan untuk memahami ayat-ayatnya. Maka akal Islam azakumullah wa iyyakum, kita berpikir dan terus berpikir, sebetulnya kita hidup di dunia untuk apa sih? Setelah kita meninggal dunia, apakah kita akan mati setelah itu selesai, tidak ada apa-apa lagi sudah? Kalau begitu, bagaimana orang yang berbuat zalim? Bagaimana orang-orang yang berbuat ya keburukan? Setelah itu mati selesai, tidak ada balasan sama sekali? Gak mungkin, Pak. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beramal kebaikan? Setelah itu meninggal dunia tidak diberikan balasan sama sekali? Gak mungkin, Pak. Pastilah ada suatu hari nanti Allah akan berikan balasan kebaikan dan balasan keburukan. Akal berpikir.
Makanya tegaknya hari kiamat itu sesuai dengan akal manusia. Dan di hari itu Allah akan memberikan balasan. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan subhanallah, Pak, ternyata kita semua ketika berkata saya ingin masuk surga, saya ingin masuk surga, saya ingin mendapatkan kebaikan yang paling besar, apa itu surga, ternyata membutuhkan kepada amal. Membutuhkan kepada apa? Kepada amal. Dan untuk meraih surga ternyata tidak mudah, Pak. Membutuhkan kepada apa, Pak? Mujahadah. Berjihad melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu punya hawa nafsu, Pak. Punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kata Allah apa? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Yang namanya hawa nafsu manusia selalu menginginkan keburukan, selalu begitu. Berarti di situ harus berjuang melawan hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW ya, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, ketika menyebutkan tentang hakikat mujahid, orang yang berjihad itu siapa itu? Kata Rasulullah, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz afdalul jihad, jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu. Dengan lafaz ini sahih. Adapun lafaz yang lain yang disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para ulama hadis mengatakan hadis itu mungkar. Iya. Tapi dengan lafaz afdalul jihad, jihad yang paling utama, yaitu jihad melawan hawa nafsu, itu yang sahih insyaallah. Mempunyai syawahid dan jalan-jalan yang menguatkannya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lihat ya. Ternyata untuk berbuat kebaikan kita membutuhkan jihad melawan hawa nafsu. Sahih. Ya. Orang mau sholat, Pak, mau sholat butuh jihad tidak, Pak? Butuh jihad melawan hawa nafsu. Ketika kita mendengar adzan hayya 'alas shalah, untuk pergi ke masjid untuk sholat, terkadang ada kemalasan di hati gitu loh. Iya. Kadang ketika kita sibuk kerja, panggilan adzan terdengar, terkadang seringkali kita lebih mengutamakan pekerjaan daripada kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, salat bermunajat. Ada seorang pemuda, Masya Allah, bisa menaklukkan gunung yang tinggi. Ya, saya kemarin menaklukkan gunung Dieng. Saya kemarin manjat gunung Merbabu. Berapa meter? 3000 meter. Ternyata masjid yang 200 meter nggak bisa, Pak. Masjid yang cuma 300 meter dari rumahnya nggak bisa, Pak. Ternyata untuk berbuat kebaikan sulit tidak, Pak? Sulit, tidak mudah. Ya, harus ada apa? Perjuangan. Maka dengan perjuangan inilah Allah akan berikan kemudahan. Allah berfirman apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan mudahkan untuk mengamalkan jalan-jalan kami itu. Kami akan mudahkan ke jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan itu. Naam, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ketika mensyarah Kitabul Jihad dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan wal jihad, dan jihad adalah badlu ya al-juhdi li muqatalatil adu. Jihad itu artinya, kata Imam Ibnu Hajar ya, mengerahkan semua kemampuan untuk memerangi musuh. Wal jihadu ala arba'i maratib. Lalu beliau berkata, dan jihad itu ada 4 martabat.
Martabat yang pertama jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga jihadul fusaq, kata beliau, yaitu jihad melawan orang-orang fasik yang suka berbuat dosa besar. Yang keempat yaitu jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Dan di setiap makna jihad ini ada hukum-hukumnya yang telah dijelaskan oleh para ulama, tidak sembarangan tentunya. Lalu beliau mengatakan, wa jihadun nafsi bita'allumil ilmi wal amali bih wa ta'limihi. Adapun berjihad melawan diri sendiri dengan cara apa? Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya kepada manusia. Tuh Pak, ya. Berarti jihad melawan diri kita dengan cara apa Pak? Kata Ibnu Hajar, dengan menuntut duduk di majelis taklim, mendengarkan kajian tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Kemudian apa? Amalkan. Ini jihad Pak, bukan ya, sebagian orang menganggap ini bukan jihad. Kata siapa? Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, fattahim fi aqlih, tuduh itu akalnya, jangan-jangan ada sesuatunya. Mu'ad bin Jabal berkata, wa mubahatsatul ilmi jihadun, membahas ilmu itu termasuk jihad, kata beliau. Ya. Berdakwah jihad. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dakwah itu jihad yang besar Pak. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini ayat turun di Mekah sebelum disyariatkannya jihad dengan pedang. Jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah dengan dakwah. Dan ternyata Allah mengatakan bahwa berdakwah itu disebut dengan jihad dan kabira, jihad yang besar Pak, Masya Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata apa? Fal jihadu bil hujjati wal burhan muqaddabun alal jihadi bis sayfi was sinan. Berjihad dengan ilmu dan keterangan lebih dikedepankan daripada berjihad dengan pedang dan panah. Ya, betul Pak. Bahkan beliau mengatakan jihad dengan ilmu itu jihadnya orang khusus. Karena tidak setiap orang mampu untuk berjihad dengan ilmu. Kalau jihad dengan pedang senjata banyak orang bisa Pak. Berjihad dengan senjata, mengangkat senjata banyak orang mampu, tapi berjihad dengan ilmu, ya, membantah syubhatnya orang ateis, liberal dan yang lainnya, hanya para ulama, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kedalaman ilmu dan basirah yang mampu berjihad dengan ilmu itu, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Maksud saya berbicara ini adalah untuk memberitahu kepada kita bahwa ternyata jalan menuju kebaikan itu Pak harus membutuhkan kepada mujahadah. Membutuhkan kepada apa? Mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu dan syahwat. Ya. Kalau kita tidak berani berjihad melawan hawa nafsu dan syahwat, sulit rasanya Pak untuk kita bisa menaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berjihad melawan setan, yang namanya iblis kan ya, bersumpah. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku, karena engkau telah sesatkan aku akan halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur. Sebagian ulama menafsirkan dari depan artinya apa? Dijadikan dia cinta dunia. Adapun dari belakang artinya dijadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Adapun dari kanan yaitu dengan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Adapun dari kiri yaitu dengan syahwat, ya, cinta kepada
popularitas dan yang lainnya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ternyata memang jalan menuju kebaikan tidak mudah kan? Berarti kita harus menghadapi dua musuh. Musuh berupa hawa nafsu dan musuh berupa setan, iblis dan bala tentaranya. Tidak mudah. Makanya tidak aneh apabila ternyata surga dikelilingi oleh sesuatu yang berat, ya. Dalam riwayat Nasa'i dalam sunannya, lamma khalaqallahu al-jannah, ketika Allah telah selesai menciptakan surga, Allah berfirman kepada Jibril, "Unzur ilaiha, hai Jibril, coba kamu lihat surga." Lalu Jibril kembali dan berkata, "Ya Rabb, ya, ma sami'aha ahadun." Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga, ya Allah, kecuali pasti dia berharap masuk surga. Kemudian Allah mengelilingi surga dengan sesuatu yang berat. Setelah itu Allah berfirman lagi kepada Jibril, "Unzur ilaiha, lihat lagi sekarang." Dilihat lagi oleh Jibril. Kembali lagi dan berkata, "Ya Rabb, aku khawatir tidak ada orang yang berhasil masuk surga, ya Allah." Kenapa? Huffatil jannatu bil makarih. Surga ternyata dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Masya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, "Lihat sekarang ke api neraka." Malaikat Jibril pun melihat ke api neraka. Kemudian malaikat Jibril kembali lagi dan berkata, "Ya Rabb, tidak ada seorang pun hamba yang mendengar tentang api neraka pasti kecuali ia akan lari dari api neraka." Kemudian Allah pun mengelilingi neraka dengan syahwat. Kemudian Jibril kembali lagi kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, aku khawatir tidak ada orang yang bisa selamat dari neraka." Kenapa? Karena neraka dikelilingi oleh syahwat, Pak. Masya Allah. Ternyata untuk mendapatkan surga tidak mudah. Kita saja ya, terkadang untuk mendapatkan kesenangan dunia harus banting tulang, Pak. Saya kemarin ke Maratua, ya sama teman-teman, aduh capek juga ya naik speed 2,5 jam. Teman-teman bilang, ternyata untuk mendapatkan kenikmatan dunia aja harus capek, Ustaz. Iya, saya pikir betul juga. Untuk mendapatkan kesenangan dunia ada harus capek, banting tulang dan yang lainnya. Apalagi untuk mendapatkan apa? Surga, Pak. Surga yang sangat mahal, yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana kesenangan dunia dibandingkan dengan surga kecil sekali, kecil sekali. Makanya akhwat Islam azakumullah, berarti jalan menuju kebaikan membutuhkan mujahadah, membutuhkan apa? Jihad melawan hawa nafsu dan syaitan. Iya, masalahnya Pak, yang namanya iblis dan setan itu lebih berpengalaman dari kita loh Pak. Iblis itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Iblis itu sudah ada ribuan tahun sebelum kita ada. Dan iblis sudah pengalamannya luar biasa Pak. Iya, ada orang berkelakar begini, siapa katanya orang yang paling pintar dalam mengiklankan sesuatu? Siapa ya? Iblis. Kok bisa gitu? Iya, buktinya tuh ya, yang namanya narkoba itu kan membahayakan, kok bisa laris ya? Itu pinternya iblis tuh. Ya. Gimana caranya para pemuda itu menganggap narkoba ataupun yang lain tuh jadi wah ini mantep lah, ini modern lah dan yang lainnya. Pinter iblis itu Pak. Iblis itu paham betul tentang apa? Sifat-sifat manusia. Oh, manusia itu suka kedudukan, manusia itu suka ketenaran, suka dunia, suka wanita dan yang lainnya. Ini pintu yang akan dimasuki oleh iblis, ya, untuk menggoda manusia. Terkadang laki-laki digoda oleh iblis dari pintu wanita, ya. Terkadang seseorang digoda oleh iblis dari pintu apa? Dari harta. Terkadang ada lagi yang digoda oleh iblis dari pintu apa? Dari pintu kelalaian. Ada orang dijadikan oleh iblis lalai Pak, sibuk main game, ya. Sibuk main game.
Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara tipu daya iblis apa? Seseorang dijadikan sibuk dengan yang mubah untuk meninggalkan sesuatu yang pahala gitu loh Pak. Habis waktunya buat main game, habis waktunya untuk mengikuti sepak bola sana sini, sampai-sampai ada orang yang bangun jam 2 malam ngapain? Tahajud. Bukan, nonton Piala Champion. Sholat tahajudnya lewat. Sholat subuhnya juga lewat lagi. Ya Allah ya Rasul. Ini kan musibah Pak ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ternyata jalan menuju kebaikan tak semudah yang dibayangkan. Jalan kebaikan membutuhkan kepada mujahadah. Kita harus punya jiwa pejuang Pak. Pejuang untuk mendapatkan surga. Kita harus juang. Ketika kita malas nih mau sholat subuh, aduh lagi enak-enak tidur adzan, Masya Allah. Orang yang berjiwa pejuang dia akan berkata, sudahlah saya tinggalkan aja. Saya segera berwudu pergi ke masjid sholat, Masya Allah. Ini orang memang menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia sholat tahajud, ya lagi enak-enak tidur di bawah AC yang dingin dengan istri yang cantik, Masya Allah, dengan selimut yang tebal. Ya, kasurnya juga empuk, bangun dia jam 3 malam sholat tahajud, Masya Allah. Ini orang memang menginginkan surga Pak. Makanya disebutkan dalam riwayat Tabrani dan Imam Ahmad ya, ketika seseorang bangun malam, Allah berfirman kepada malaikatnya, hai malaikatku, ada apa dia bangun malam? Dia tinggalkan syahwatnya demi aku. Iya. Kata malaikat, ya Allah, dia mengharapkan ampunanmu, mengharapkan ridhamu ya Allah. Kata Allah, saksikan bahwa aku telah mengampuni dosanya. Masya Allah ya, luar biasa akhul Islam, azakumullah. Ada orang yang cinta duit, cinta harta, tapi ia paksakan juga untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menginginkan surga. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala 100.000 dirham. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, bisa. Rajulun indahu malun katsir, ada orang yang hartanya melimpah ruah, lalu ia keluarkan dari harta yang banyak itu 100.000 saja. 100.000 dirham diinfakkan. Yang satu lagi, indahu dirhaman, dia hartanya hanya cuma 2 dirham Pak. Diambil 1 dirham diinfakkan. Bayangkan kalau bapak punya duit di tabungan ada 5 miliar misalnya, buat berinfak 1 juta mudah nggak Pak? Hah? Mudah. Duit saya masih banyak kok, masih 4 miliar 999,99 juta. Ya. Tapi kalau di kantong bapak nggak punya duit kecuali 200.000. Mau infak 100.000 mikir nggak Pak? Mikir nggak? Wah mikir Pak, mikir 12 kali, mikir 20 kali. Tapi yang dinilai oleh Allah itu perjuangannya Pak. Perjuangan melawan kekikiran. Ternyata kata Rasulullah, orang yang berinfak 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Karena apa? Disitulah perjuangan untuk melawan kekikiran yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW dahulu. Nah, di sini dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Dahulu ada seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah selama 60 tahun lamanya. Bayangkan, beribadah 60 tahun. Setelah 60 tahun beribadah, bayangkan tiba-tiba ada pelacur menggoda dia, nggak tahan, berzinalah dia 6 hari. 6 hari berzina. Setelah 6 hari berzina, dia pun sadar. Akhirnya karena dia malu, dia tinggalkan tempat ibadahnya itu, pergi. Di perjalanan dia kelaparan. Singgahlah ia di sebuah masjid.
Di saat dia kelaparan itu tiba-tiba ada orang bawa roti dan memberikan roti ke dia. Ketika dia hendak memakan, dia melihat di pojokan masjid ada 2 orang lain yang juga lapar. Akhirnya dia berkata, mungkin orang ini lapar seperti saya. Akhirnya dipotong roti itu jadi 2, diberikan kedua orang itu, sementara dia tidak memakannya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, apa katanya? Hai malaikat, coba timbang amalan soleh 60 tahun dengan 6 hari berzina. Ditimbang, ternyata lebih berat 6 hari berzina. Lalu Allah berfirman lagi, coba timbang 6 hari berzina dengan 2 potong roti. Ditimbang, ternyata jauh lebih berat 2 potong roti. Allah pun memaafkan si hamba tersebut. Masya Allah, kenapa Pak? Karena dia berinfak di saat dia butuh. Lebih besar lagi pahalanya. Karena itu membutuhkan kepada perjuangan yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai seorang hamba dari kebaikan itu dari perjuangannya juga. Semakin dia berjuang capek untuk mendapatkan kebaikan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kurang perjuangannya melawan hawa nafsu, semakin kecil juga tentunya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi inilah Pak, ternyata memang jalan menuju kebaikan itu harus dengan berjihad melawan hawa nafsu. Siap nggak tuh berjihad melawan hawa nafsu? Siap? Ya harus siap lah. Kalau nggak siap gimana? Mau masuk neraka? Ya. Harus siap Pak. Semua kita harus berkata, saya harus berjuang hawa nafsu. Sebab kalau tidak saya masuk neraka. Kemudian setelah kita membahas tentang bahwa ternyata jalan menuju kebaikan itu butuh kepada apa? Mujahadah. Maka jalan yang kedua adalah kita membutuhkan ilmu tentang kebaikan. Membutuhkan apa? Ilmu tentang kebaikan. Kita harus tahu apa itu kebaikan. Apakah ada ilmunya dari Allah dan Rasulnya? Makanya di awal sudah saya sebutkan tadi, kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya, gitu kan. Maka yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah sabdakan dalam hadis-hadis, itulah kebaikan Pak. Maka kewajiban kita semua Pak untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para ulama yang diridhai dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan para ulama madhab yang 4, ya, supaya pemahaman kita lurus terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba setiap kita bertanya, sudah berapa ayat yang kita sudah pelajari? Al-Fatihah sudah pelajari belum tuh? Tiap hari baca Al-Fatihah, ya, sudah belum difahami? Apa sih maknanya Bismillahirrahmanirrahim itu? Iya, apa sih maknanya Alhamdulillahirabbil alamin itu? Apa sih tafsirannya Ar-Rahmanir-Rahim? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah belum dipelajari Pak? Jangan sampai Al-Qur'an itu menjadi apa? Bumerang pada hari kiamat. Iya. Kata Rasulullah apa? Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Al-Qur'an itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu nanti pada hari kiamat. Atau Al-Quran akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Kalau kita mempelajari Al-Quran Pak, kita amalkan dalam kehidupan kita, itu Al-Quran akan bersaksi, ya Rob, dahulu si fulan telah membacaku, ya, berikan syafaat kepada dia sebagaimana dalam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, as-sawmu wal Quran yashfa'an li sahibihima yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat untuk pelakunya pada hari kiamat. Berkata Al-Quran, apa kata Al-Quran? Ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail. Ya Allah, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam untuk membaca aku, ya Allah. Fasyafi'ni fih, berikan syafaat kepada dia untukku. Masya Allah, akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Lihat Pak. Jadi Al-Quran yang ada di rumah kita ini hati-hati loh Pak, ya, jangan sampai jadi pajangan doang. Itu Al-Quran bakalan ditanya dan akan bersaksi pada hari kiamat. Itu Al-Quran dibaca oleh kita atau tidak itu?
Ya. Kita terkadang sibuk beli Al-Quran bagus-bagus, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari. Bahaya tuh Pak, Al-Quran akan bersaksi pada hari kiamat nanti. Maka ya akhi, pelajari Al-Quran, pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW mendoakan orang yang mempelajari hadis. Beliau bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia pun menyampaikan kepada orang lain. Tuh lihat, subhanallah ya. Orang yang belajar hadis itu didoakan oleh Rasulullah supaya apa Pak? Supaya diterangkan wajah-wajahnya itu jadi bersinar gitu. Kelak nanti pada hari kiamat. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari Pak? Terkadang di antara kita Sahih Bukhari aja nggak pernah megang. Boro-boro Kutubus Sittah, boro-boro Musnad Imam Ahmad. Ya. Arba'in Nawawiyah aja cuma yang 40 hadis nggak pernah kita pelajari Pak. Beginilah kondisi umat Islam sekarang nih Pak. Antum tahu orang-orang orientalis? Orientalis ini sebuah gerakan yang dibangun pada abad ke-17 Masehi. Yang tujuan orang orientalis anak ini adalah mempelajari Al-Quran dan hadis. Dan mereka berhasil membuat kamus besar hadis namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras, 8 jilid. Itu yang menulisnya siapa Pak? Kalau Bapak ya pergi ke Jakarta, ada sebuah perpustakaan di sebuah ma'had namanya Lipia. Bapak tanya di situ, saya pengen tahu dong mau Al-Mu'jam Al-Mufahras, kamus besar hadis. Lihat, buka halaman pertama, siapa yang nulis? Penulisnya Weng Sing. Weng Sing itu orang barat, orang orientalis. Dia berhasil membuat kamus hadis terbesar di dunia. Dia ambil dari banyak buku hadis Pak. Iya. Berharap yang punya mobil segera memindahkan ya, karena itu hak orang lain, jalan gak boleh diambil. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi Pak? Weng Sing ya. Itu kamus hadis terbesar Pak, yang membuatnya orang orientalis Pak. Rupanya orang orientalis ini berhasil mempelajari kitab-kitab hadis. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mempelajari kelemahan Islam. Bayangkan orang barat aja yang non muslim kok sibuk belajar hadis Pak ya. Masa kita orang Islam nggak sibuk belajar hadis gitu loh Pak. Iya. Harusnya kita lebih sibuk lagi belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW. Untuk apa? Untuk kita amalkan dan sebagai untuk membela agama kita ini Pak. Orang-orang liberal terkadang berusaha bagaimana merusak agama kita ini Pak. Kalau bukan kita-kita yang membela agama kita dan syariat ini, siapa lagi? Maka dari itulah untuk mengetahui jalan kebaikan kita membutuhkan ilmunya Pak, ilmu. Oleh karena itu Al-Quran menyuruh kita menuntut ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat derajat orang yang berilmu di atas orang beriman derajat dengan beberapa derajat. Iya. Rasulullah SAW pun juga dalam hadis-hadis yang banyak menganjurkan kita menuntut ilmu Pak. Iya. Bahkan Rasulullah memberikan keutamaan yang agung bagi orang yang mempunyai ilmu. Kata Rasulullah, fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah tapi tidak berilmu itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Dalam satu riwayat yang lain, kafadli ala adnakum, seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka siapa yang ingin meniti jalan kebaikan, hendaklah ia menuntut ilmunya supaya ia mudah untuk mendapatkan kebaikan itu. Kemarin saya bawakan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Ya, surga kebaikan yang paling besar. Ternyata untuk menuju surga butuh ilmunya, Pak. Ilmu itu adalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada dalam ilmu matematika rumus masuk surga, Pak. Tidak ada dalam ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, gimana sih cara masuk surga? Nggak ada. Adanya di mana, Pak? Dalam Al-Quran, baca oleh Bapak, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Surga. Masya Allah, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang kedua yang kita butuhkan, Pak. Apa itu? Ilmu, kekuatan ilmu tentang kebaikan. Yang pertama apa tadi? Berjihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, ilmu tentang kebaikan. Punya ilmu tapi tidak mau berjihad, susah. Itu ilmu nggak bermanfaat. Kita mau berjihad melawan hawa nafsu tapi nggak punya ilmunya juga, susah juga. Kita tidak akan dapat kebaikan. Ya. Yang ketiga, untuk menuju jalan kebaikan kita membutuhkan apa? Keinginan yang kuat, kata para ulama. Iya. Yaitu husnul qasdi, niat yang benar, keinginan yang kuat. Harus ada keinginan di antara kita, Pak. Semua di antara kita harus ada keinginan untuk menjalani jalan kebaikan tersebut. Sebab tanpa ada keinginan kita tidak akan mendapatkannya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nabi Adam ketika berbuat salah, beliau pun dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Adam menginginkan kebaikan, maka beliau pun bertaubat. Sedangkan iblis ketika berbuat salah, ternyata tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena iblis tidak menginginkan kebaikan, dia tidak mau bertaubat. Ya. Iblis tidak pernah mau taubat. Bahkan iblis merasa dirinya lebih baik daripada siapa? Adam. Demikian pula siapapun yang tidak ada menginginkan dan hatinya terbetik keinginan untuk kepada kebaikan, sulit dia untuk dapat hidayah, Pak. Sulit sekali. Makanya terkadang, Pak, kalau kita ada orang melihat kok selama hidupnya berbuat maksiat, di akhir hayatnya kok bertaubat, itu karena memang sebetulnya di hatinya ada keinginan berbuat baik. Dia ingin berbuat baik, dia ingin taubat kepada Allah. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW di Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Di zaman dahulu ada orang yang pernah membunuh 99 jiwa. Ada orang yang pernah membunuh berapa? 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Rupanya dia ingin kebaikan. Hatinya itu berontak. Dia menginginkan taubat. Dia menginginkan. Dia pun bertanya ke orang-orang tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala abidin. Rupanya ia ditunjukkan kepada ahli ibadah yang tak berilmu. Akhirnya dia datang. Apa kata dia? Innahu qad qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa lau min taubah. Saya sudah membunuh 99 jiwa. Masihkah ada pintu taubat buat saya? Kata ahli ibadah berkata apa? Tidak ada. Dibunuh. Fakam malabiha mi'ah. Sehingga sempurna 100 jiwa. 100 jiwa sudah dia bunuh. Tapi orang ini masih ingin taubat, Pak. Ada keinginan yang kuat. Dia ingin kembali kepada Allah. Tapi dia tidak tahu harus bagaimana. Fasa'ala an alami ahlil arfudu fadulla ala rahibin. Dia pun bertanya ke orang-orang tentang siapa yang bisa ditanya. Kali ini dia ditunjukkan kepada seorang alim ulama. Datanglah ia ke orang alim ulama itu ya, dan berkata, "Innahu qad qatala mi'atan nafsan." Ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubah. Apakah masih ada taubat buat dia? Maka orang alim ini berkata, "Faman yahulu bainaka wa bainat taubah." Apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Tinggalkan negeri kamu yang buruk itu dan pergilah ke negeri sana.
banyak orang-orang solehnya, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Rupanya orang ini memang menginginkan kebaikan, Pak. Akhirnya dia pun pergilah. Di tengah jalan, rupanya dijemput malaikat maut. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab berantem. Apa kata malaikat rahmat? Ya, innahu ja'a muqbilan ilallah taiban. Ini orang datang mau taubat. Malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat, tapi dia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun juga. Lalu Allah pun mengirimkan malaikat dengan bentuk manusia. Disuruhnya diukur mana yang lebih dekat, ke negeri yang dituju atau ke negeri yang dia tinggalkan. Ternyata lebih dekat ke negeri yang dituju sejengkal. Ya, dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Ini orang menginginkan kebaikan, Pak. Maka dia pun berusaha mencarinya. Beda dengan orang yang tidak ada di hatinya keinginan kebaikan, Pak. Bahkan terkadang keinginannya selalu ingin berbuat buruk, keinginannya selalu ingin berbuat maksiat. Orang seperti ini sulit rasanya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhwal Islam, jalan kebaikan tidak akan diberikan oleh Allah kecuali bagi orang yang menginginkannya. Adapun orang yang tidak menginginkan kebaikan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara kita harus ada, Pak, keinginan yang kuat, selalu ingin taubat kepada Allah. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Jalan kebaikan. Ternyata sudah saya sebutkan tadi, ternyata untuk menuju jalan kebaikan kita butuh 3 bekal tadi. Ini cukup 3 bekal itu. Yang pertama apa? Berjihad melawan hawa nafsu. Yang kedua apa? Berilmu tentang kebaikan. Yang ketiga apa? Menginginkan kebaikan tersebut. Siapa yang terpenuhi 3 ini, Pak, insya Allah Allah mudahkan kepada dia jalan-jalan kebaikan. Biidznillah, insya Allah Ta'ala. Iya. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan mudahkan jalan-jalan kami untuk dia. Kemudian pembahasan selanjutnya apa, Pak? Apa sih aral yang bisa menghalangi kita dari kebaikan? Ya, di sana ada aral yang menghalangi, Pak. Dan ini menjadi sebuah terkadang penghalang yang sangat berat, sehingga ia akhirnya terhalang dari kebaikan, Pak. Terhalang dari kebaikan. Apa itu, Pak? Yang pertama, sombong. Yang pertama apa? Sifat sombong, Pak. Sombong. Sombong apa, Pak? Sombong itu apa? Kata Rasulullah, sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Sifat sombong itu gara-gara apa? Karena merasa lebih baik. Makanya iblis berkata, ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Karena ada sifat ego tinggi dan lebih merasa lebih baik, akhirnya jadi apa? Sombong. Ini, Pak. Iblis tidak dapat kebaikan ternyata karena kesombongan. Fir'aun tidak bisa mendapatkan kebaikan karena kesombongan juga. Padahal Fir'aun sebetulnya yakin, Pak, Nabi Musa itu hak, benar. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, mengingkari risalah Nabi Musa, sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Karena apa? Karena kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Makanya orang yang sombong itu sulit mendapatkan kebaikan, Pak. Sulit sekali. Hati-hati dari yang namanya kesombongan. Kalau kesombongan kan ada 2, kesombongan kepada kebenaran dan kesombongan kepada manusia. Yang paling berat yang mana? Yang pertama. Sebab itu sombong kepada Allah. Iya. Kalau ada orang yang sombong kepada manusia, tercela tidak? Tercela. Tapi yang seperti ini terkadang masih menerima kebenaran. Iya. Iya. Tapi yang berat itu, Pak, kalau sombong kepada Allah. Dia mengatakan, saya nggak takut neraka.
Wallahi, saya pernah mendengar sendiri orang yang mengatakan begitu. Saya nggak takut neraka. Saya nggak butuh surga. Saya pernah mendengar orang seperti itu, Pak. Bahkan saya punya teman, dia cerita, dia bilang begini, di kampung saya ini susah banget Ustaz orang sholat. Saya pernah ngajak teman, ke surga yuk, ke surga, sholat yuk. Apa jawab dia? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Lah, ini kok bawain ayat seenaknya gitu. Ya. Diajak sholat, bilangnya la ikraha fid din. Terus dia tanya lagi, kamu nggak takut sama api neraka? Lah, di neraka kan banyak perempuan cantik. Ya. Subhanallah. Dia kira api neraka itu tape kali, Pak ya. Ini orang nggak ada takutnya kepada Allah, Pak. Ini orang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya. Ada lagi, Pak, orang yang mengatakan begini, biar saya yang menanggung dosanya. Biar saya yang menanggung dosanya. Sombong sekali orang ini, Pak. Katanya dia mau menanggung dosa dia. La ilaha illallah. Buat nanggung dosa sendiri aja berat. Gimana mau nanggung dosa orang lain? Ini orang sombong, ini orang. Ya. Makanya seringkali kesombongan itu mencegah seseorang dari kebaikan berupa hidayah. Ya, berupa keimanan. Hati-hatilah. Makanya kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Walaupun sebesar biji sawi kesombongan, tetap itu mencegah kita masuk surga, kata Rasulullah SAW. Iya. Ketika ditanya, hai Rasulullah, di antara kami ada yang suka bajunya bagus, sandalnya bagus, itu sombong bukan? Bukan. Kata Rasulullah, Allah itu indah dan suka keindahan. Tapi sombong itu adalah kamu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ini pertama yang bisa mencegah seseorang dari jalan kebaikan. Yang kedua, Pak, orang yang bisa terhalang dari jalan kebaikan apa, Pak? Yaitu orang yang lebih mengedepankan dunia dan hawa nafsunya daripada kebaikan. Dia tahu kebaikan, tapi masalahnya dia lebih mengedepankan syahwat dan hawa nafsu. Lebih mengedepankan dunianya. Bapak tahu tidak, Pak? Di zaman Nabi Musa ada orang yang sudah menguasai Taurat, Pak. Allah ajarkan kepada dia ayat-ayat Allah, Pak. Tapi sayang sekali orang ini ternyata lebih mengedepankan apa? Hawa nafsu dan syahwatnya, Pak. Akhirnya ia pun malah memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah ceritakan kisahnya itu dalam surat Al-A'raf. Ayatnya saya lupa yang keberapa itu. Ya. Allah berfirman begini, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami itu, lalu setan mengikutinya, maka ia pun termasuk orang-orang yang sesat. Padahal kalau kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Masya Allah. Dia sudah tahu kebenaran, sudah. Dia menguasai Taurat, faham. Dia pun tahu Nabi Musa membawa kebenaran, betul. Tapi kata Allah apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Dia lebih condong kepada bumi, lebih cinta kepada dunia, wattaba'a hawa, dan lebih mengikuti hawa nafsu. Ini yang berat, Pak. Makanya, Pak, penuntut ilmu harus betul-betul mengosongkan hatinya dari dua perkara ini. Lebih mendepankan dunia dan hawa nafsu. Sebab kalau misalnya dia menuntut ilmu, tapi ternyata dia masih mengedepankan hawa nafsu, itu khawatir itu ilmunya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, azakumullah wa yakum, siapapun dari kita yang ingin mencari kebaikan, fahamilah
bahwa kita harus mengedepankan kebaikan daripada hawa nafsu kita. Kita harus mengedepankan kebaikan daripada syahwat-syahwat kita. Maka kalau kita masih membela hawa nafsu dan syahwat, kita tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Ikhwata Islam, azakumullah. Ini yang keberapa? Yang kedua, yang mencegah seseorang dari kebaikan, Pak. Ya. Yang ketiga, apa yang bisa mencegah seseorang dari kebaikan, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum? Yaitu lebih mendewakan akal dia. Dia menganggap bahwa akal itu segala-galanya, sehingga akhirnya dia pun berbangga dengan pendapatnya sendiri. Menurut saya ini baik. Padahal kata Rasulullah SAW, salas minal muhlikat, ada 3 perkara yang bisa membinasakan seorang hamba. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta', kebakhilan yang diikuti. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga, ijabu kulli ra'yin bi ra'yih. Ya. Ijabu kulli sahibi ra'yin bi ra'yih. Berbangga dengan pendapat masing-masing. Dia merasa bangga dengan ra'yunya, dengan akalnya. Padahal Pak, akal itu harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Kadang kita lihat, ya, ada orang yang menolak Al-Quran dan hadis karena tidak sesuai dengan akal. Ini torikotnya orang liberal biasanya, Pak. Orang-orang Mu'tazilah, para pendewa akal. Kalau Al-Quran tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan akal pikirannya, ditolak atau ditakwil, ditafsirkan sesuai dengan sejalan dengan dirinya. Iya, hati-hati Pak. Makanya yang seperti ini sangat-sangat mencegah seseorang dari kebaikan. Ketika seseorang lebih mendewakan akal pikirannya daripada Al-Quran dan hadis, daripada wahyu, ia akan tersesat jalan. Ia akan tersesat jalan. Makanya kata Umar bin Khattab apa? Ashabur ra'yi a'da'us sunan. Orang yang selalu mengedepankan akal itu pasti memusuhi apa? Sunnah. Memusuhi apa? Sunnah Nabi, ajaran Nabi. Ayathum an yahfaduha as-sunan an yahfaduha. Mereka tidak mampu untuk menghafal sunnah, mempelajari sunnah. Apa yang terjadi? Mereka keluarkan ra'yu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Pahamilah, akal diciptakan oleh Allah bukan untuk menentang Al-Quran dan hadis. Allah menciptakan akal untuk memahami Al-Quran dan hadis. Akal harus tunduk kepada wahyu, dan wahyulah yang harus dijadikan sebagai apa? Sebagai komandan, sebagai apa? Bimbingan dalam kehidupan. Kalau ternyata ada wahyu tidak sesuai dengan akal, tuduh dulu akal kita. Oh, mungkin akal saya nggak paham ini. Kita terkadang ketika ada dalil yang tidak sesuai dengan akal kita, yang kita tuduh dalilnya Pak. Salah. Kalau dalil itu sudah sahih, oh hadisnya sudah sahih, tapi kok kayaknya nggak masuk akal saya. Mungkin saya nggak paham ya. Mungkin saya nggak paham. Saya tanya aja kepada orang para ulama yang alim. Itu kan lebih bagus daripada orang yang menuduh Al-Quran, hadis yang sahih karena tidak sesuai dengan akalnya. Akhirnya apa? Wah, ini hadis nggak benar nih. Yang nggak benar? Yang benar sih orang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim kok, disahihkan oleh para ulama, nggak masuk di akal. Wah, hebat sekali Pak. Saya pernah mendengar ada orang menolak hadis ini Pak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang masalah urusan dunia kalian. Itu kan sabda Rasul dalam Sahih Muslim. Gara-garanya waktu itu Rasulullah SAW melihat para sahabat sedang mengawin-ngawinkan bunga kurma supaya berbuah. Kata Rasulullah, kalau kalian biarkan dan sesuai dengan takdir saja juga, kalau berbuah pasti berbuah. Makanya para sahabat menganggap wah ini hanya enggak mereka lakukan. Akhirnya apa? Gagal, enggak ada yang berbuah satupun juga.
Akhirnya mereka mengadu ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang dunia kalian. Masalah dunia, kalau masalah agama, maka itu adalah urusanku. Ada orang berkata, ini hadis gak masuk di akal. Masa Rasulullah gak tahu masalah ngawin-ngawinin kurma? Gak mungkin lah. Ya. Padahal itu adalah Sahih Muslim, Pak. Disahihkan oleh banyak para ulama. Bahkan Imam Nawawi ketika mensyarah hadis itu pun juga mensahihkannya. Tidak ada yang mendhaifkan. Tapi dia berkata apa? Gak masuk di akal. Ya. Masa Rasulullah gak tahu? Ajib. Kita katakan subhanallah akhal Islam anzakumullah wa iyyakum. Ini akibat daripada mendahulukan apa? Akal daripada dalil. Maka ya akhi azakumullah, inilah hal-hal yang harus kita ketahui dalam meniti jalan kebaikan. Semua kita menginginkan kebaikan, alhamdulillah. Tinggal kita menuntut ilmunya, lalu berjihad untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam. Kita sekarang menuju tanya jawab. Ustadz, nih ada pertanyaan bagus nih. Allah kan berjanji kalau hambanya berdoa pasti dikabulkan. Tapi kenapa ya saya sudah berdoa berkali-kali belum aja dikabulin? Dengarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Yastajibullahu du'a kulli muslim bi ihda thalath. Allah mengabulkan doa seorang muslim itu dengan salah satu dari 3. Yang pertama apa? Allah berikan apa yang dia minta. Yang pertama. Atau yang kedua apa? Allah simpan di surga. Atau yang ketiga apa? Allah palingkan ia dari mara bahaya. Tuh Pak. Kata Rasulullah SAW ya, Allah mengabulkan doa seorang hamba itu tidak harus dengan langsung dikasih Pak. Rasulullah mengatakan Allah mengabulkan doa seorang hamba dengan salah satu dari 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Oh pada melamun semua ini. Hah? Udah berlapar Pak ya? Yang pertama diberikan apa yang dia, ya Allah berikan kepada saya ya harta yang melimpah ruah, dikasih. Atau yang kedua disimpan di surga. Dia berdoa ya Allah ya Allah ya Allah, kok nggak dikabulin juga ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah, nggak dikabulin juga. Ternyata Allah berfirman, hai hambaku, kalau aku kabulkan itu tidak baik buat kamu, disimpan di surga. Karena terkadang kita ini menganggap, wah itu baik buat saya, tapi Allah lebih tahu ilmunya bahwa ini bahaya buat kamu. Ya. Atau yang ketiga dipalingkan dari mara bahaya. Ya. Ada orang berdoa, ya Allah, saya baru buka toko di pasar, tolonglah lariskan toko saya ini. Besoknya kebakaran pasarnya, semua kebakar kecuali tokonya. Dikabulin nggak Pak? Dikabulin. Cuman terkadang kita ini suka suudon sama Allah Pak. Saya ini udah berdoa nggak dikabulin. Aduh Allah nggak sayang sama saya. Kamunya sih suudon. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Yustajabu li ahadikum malam yastanjil. Allah akan ijabah doa kamu selama kamu tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa susah Pak. Saya menjadi ingat di tahun 2003 ada ibu-ibu datang ke rumah saya Pak. Ya, tahun 2002 ya. Ada ibu-ibu datang ke rumah saya nggak pakai jilbab. Terus nangis-nangis. Saya bilang, kenapa Bu? Ustadz, kata dia, saya dulu hidupnya alhamdulillah berkecukupan. Suami saya gajinya besar. Tapi qadarullah, tapi ya begitulah Ustadz, kehidupan kami semakin susah. Sampai kami pun sudah menjual rumah, menjual mobil. Dan saya terus berdoa, ya Allah perbaikilah keadaan kami. Dan saya kesel, sudah setahun nggak diijabah sama Allah. Akhirnya sekitar 4 hari yang lalu saya bilang begini, ya Allah, kalau kamu tidak kabulkan doa saya dalam 3 hari ini, saya nggak mau sholat ya Allah. Aduh, ngancem Allah. Subhanallah.
Kata saya, ibu kok berani bener ngancam Allah? Ya habis Allah nggak mau dengerin doa saya. Ibu sekarang aja nggak pakai jilbab. Ibu dulu waktu senang sholat nggak? Enggak. Dulu ibu waktu senang pakai jilbab? Enggak. Dulu ketika Allah berikan kenikmatan, ibu tidak mau mendengarkan perintah-perintah Allah. Sekarang ketika Allah ambil kenikmatan, ibu macam-macam sama Allah. Lucu kak ibu ini, kata saya. Itulah seorang hamba terkadang begitu, Pak. Ya. Sebab orang yang berdoa dan tujuan utama dari doanya adalah pengabulan, seringkali mudah putus asa. Dia selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok nggak dikabulin. Setelah setahun, udahlah, mungkin Allah nggak sayang sama saya, kan? Udah suudon kepada Allah kan dosa besar nggak? Dosa besar, Pak. Makanya kata Umar bin Khattab, falyakun hammuka fid du'a al ibadah. Hendaknya keinginan kita yang paling besar dalam berdoa adalah ibadah doanya, bukan pengabulannya. Sebab kalau kita hanya tujuan terbesar adalah pengabulannya, mudah putus asa pasti, Pak. Karena Allah terkadang mengabulkan doa setelah 10 tahun yang akan datang, Pak. Allah yang Maha tahu. Rasulullah SAW saja terkadang doanya nggak langsung dikabulin. Ketika Rasulullah mendoakan beberapa pemuka Quraisy dengan supaya dihancurkan, apa langsung dikabulkan oleh Allah? Enggak. Dikabulkan setelah beberapa tahun di perang Badar. Baru kemudian Allah kabulkan doanya Rasulullah SAW. Karena kita ini, Pak, seperti anak kecil. Dia ngerengek sama mamanya pengen beliin es krim. Mamanya tahu ini anaknya nggak boleh makan es krim. Ngerengek lagi, ma beliin es krim, es krim, es krim. Bagi dia itu enak, tapi mama tahu ini nggak boleh, sama mama nggak boleh. Seperti itulah kita kepada Allah. Walillahil masal. Saya tidak katakan Allah seperti ibu, tidak. Terkadang kita tidak tahu, ya, kita menganggap ini baik buat kita, tapi Allah yang Maha tahu bahwa ini tidak baik. Kita minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sementara Allah Maha tahu kalau dikabulkan ini tidak baik buat kamu, hai hambaku. Sudah, akhirnya disimpan di surga aja, nggak dikabulin, sengaja oleh Allah nggak dikabulin, karena Allah tahu ini tidak baik buat dia. Ya. Ustadz, saya berhenti bekerja karena di tempat kerja cari rezeki banyak maksiatnya, Ustadz. Istri saya mendukung, tapi rumah kontrakan sempit, kendaraan jelek, makan apa adanya. Apa ini baik buat saya dan keluarga, Ustadz? Kan, udah keluar nyesel. Jangan begitu, Pak. Kalau Bapak memang meninggalkan itu karena Allah, sabarlah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Kata Rasulullah SAW, man taruka syai'an lillah awwadahullah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih, walaupun terkadang yang lebih baik itu lebih sedikit. Yang penting berkah, halal, dan selamat dari maksiat. Saya jadi ingat lagi kisah di zaman tahun 2004. Ada ikhwah ngundang saya untuk ngisi kajian di Tangerang. Udah, dia datang ngejemput saya karena saya nggak punya mobil waktu itu. Di perjalanan cerita, saya dulu kontraktor berhasil, Ustadz, tapi qadarullah, ya, saya ditipu orang, saya buat kemudian bangkrut dan yang lainnya. Akhirnya saya kerjanya dari nol lagi. Ya. Saya bilang ke dia, Pak, keadaan kamu Bapak waktu dulu kaya raya dengan sekarang beda nggak? Di situ dia berpikir aja, beda banget sih, Ustadz. Bedanya apa, Pak? Saya dulu waktu kaya raya, Ustadz, pagi-pagi itu anak-anak dan istri saya udah ke karaokean kerjanya, yang terdengar dangdutan, musik dan yang lainnya. Istri saya kalau keluar dandanannya menor dan cantik, mempertontonkan aurat. Sekarang gimana, Pak? Sekarang alhamdulillah di pagi hari sudah terdengar lantunan Al-Quran. Istri saya sudah pakai jilbab, anak-anak pun menghafal Quran. Nah, lebih baik yang mana? Yang ini sih, ya alhamdulillah kan.
Mendingan rezeki yang sedikit tapi alhamdulillah diberkahi oleh Allah, diselamatkan dari fitnah dunia dan syahwat, daripada kita kaya raya ternyata malah apa? Ya lupa kepada Allah. Mungkin ketika bapak dulu kaya, bapak kurang bersyukur, akhirnya dicabut tuh kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya dicabut oleh Allah supaya bapak kembali kepada Allah. Nah itu dia ya. Kalau kita memang tujuannya untuk meninggalkan maksiat, khair, bagus Pak, luar biasa insya Allah. Tapi sabar, sabar. Kalau Bapak berkata kontrakan sempit, ya nggak apa-apa, sabarlah insya Allah. Kendaraan butut, ya masih punya kendaraan, alhamdulillah. Ya, lihat kepada yang lebih susah dari kita Pak. Lihat kepada yang lebih susah dari kita. Saya punya teman, dia setelah tahu kerja di bank nggak boleh, fatwa MUI juga nggak boleh, haram, waduh pusing dia. Akhirnya dia keluar. Akhirnya dia pusing, cari kerja susah. Dia pun berusaha gagal terus. Tapi masya Allah orang ini tidak putus asa. Setelah berkali-kali gagal dalam usaha, ya ternyata baru kemudian pertolongan Allah datang. Mulailah sedikit demi sedikit lancar usahanya Pak. Sekarang alhamdulillah. Ya. Bahkan dia itu Pak general manager di bank, yang namanya GM di bank itu harus tahu sendiri deh apa namanya gajinya ya, fasilitasnya dan yang lainnya. Dia tinggalkan tanpa pesangon, Pak. Iya. Akhirnya dia harus memulai dari nol. Tapi alhamdulillah istrinya mendukung sekali. Dia harus tadinya fasilitas serba ada, kenikmatan ada, masya Allah. Ya. Ternyata dia pun berusaha. Alhamdulillah. Ada lagi ibu-ibu telepon ke saya, Ustadz, kenapa Bu? Saya dulu bekerja di Belanda dan kedudukan saya di bank itu yang paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari saya. Saya sangat berkecukupan Ustadz. Semua keluarga saya yang nanggung hidupnya. Saya kemudian putuskan pindah ke Jakarta. Pernah saya di Bank Indonesia katanya, apa di mana tuh, di masjid mana gitu, dia duduk mendengarkan penjelasan tentang riba. Saya merasa bingung, ternyata bank konvensional itu riba. Waduh. Terus dia bawakan firman Allah, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Jika kamu tidak mau meninggalkan riba, umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Saya langsung kayak halilintar saya Ustaz. Bagaimana ini? Akhirnya saya tinggalkan. Saya tidak peduli lagi dengan suami dan anak-anak saya yang saya protes. Ya, akhirnya Pak, dia tinggalkan. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi dia diceraikan oleh suaminya. Ditinggalkan oleh anak-anaknya. Bayangkan, untuk meninggalkan riba dia berani sampai seperti itu Pak. Ya. Berat. Tapi alhamdulillah kata dia, saya masih punya teman-teman di London yang punya relasi untuk bisnis. Saya hanya bisa bisnis melalui komputer. Melalui itu alhamdulillah masih ada masukan-masukan. Masya Allah, si ibu ini tinggal sendirian, ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya hanya demi untuk meninggalkan apa? Bank. Luar biasa. Nah, inilah ya akal Islam. Memang masya Allah berat. Jalan menuju kebaikan itu terkadang apa? Berat, terjal. Tapi insya Allah pahalanya jauh lebih. Allah akan ganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Asal niat kita kebaikan, insya Allah. Bagaimana cara mengajak kepada kebaikan Ustadz? Dengan share dakwah di media sosial, Facebook dan lain-lain. Itu semua wasilah Pak menuju kebaikan, tapi ya hati-hati dan super hati-hati. Banyak orang yang masuk ke dunia Facebook, media sosial, ternyata di sana hanya debat, kusir, ya, membuka banyak pemikiran yang menyimpang, syubhat, isinya caci maki dan yang lainnya, gak ada manfaatnya Allah.
Ya, daripada capek buat kayak gituan, ngapain sih Pak? Ada seorang istri ngadu ke saya, Ustadz, suami saya kalau Facebookan sampai jam 3 malam. Istrinya dicuekin. Apaan? Kalau ditanya apa? Saya lagi dakwah. Masya Allah, emang kamu Ustadz? Sudah cukup ilmu? Bisanya LC langsung copas. LC kan langsung copas gitu. Mendingan sibukkan dulu nuntut ilmu, kuatkan keilmuan. Berapa banyak hadis dan Al-Quran yang belum dihafal? Ya. Terkadang ada orang, Masya Allah, karena sudah sering mengkopas ilmu, dipanggil Ustadz. Ustadz, padahal siapalah dia bukan Ustadz. Saya hanya katakan dia digelarnya LC sama dengan saya. Cuman dia langsung copas gitu. Ini bahaya Pak. Makanya siapapun yang ingin berdakwah di media sosial, baik Facebook dan yang lain, super ketat, sering muhasabah diri. Bahaya sekali Pak. Karena ini bagaikan senjata yang bermata dua. Ya. Terkadang niatnya untuk kebaikan dulu Pak, tapi terseret kepada keburukan. Benar Pak. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Buka Facebook, mau ngapain? Ya share kebaikan lah. Lama-lama menerima pertemanan dengan akhwat. Nah, kan mulai. Tadinya cuma mau mendakwahi aja sih, niatnya bagus. Lama-lama apa? Mulai akrab, ngobrol. Ya, akhwatnya sering nanya, "Akhi, kalau ini gimana?" Dijawab. Akhwatnya merasa kagum, wah, ikhwah ini Masya Allah, ilmunya hebat ya. Ya. Mulai Pak setan di situ mempermainkan Pak. Wallah, berapa banyak perceraian gara-gara Facebook. Ada seorang suami datang ke saya, Ustadz, istri saya sekarang kok berubah 180 derajat kepada saya. Semenjak kapan? Kata saya. Semenjak saya kasih dia HP. Tuh kan? Ya. Main Facebook nggak? Diperiksa sama dia, bener main Facebook. Ada kenalan laki-laki pasti itu. Bener. Dan sekarang udah cerai. Gara-gara Facebook Pak. Gara-gara Facebook. Ya. Ada lagi akhwat yang Masya Allah tadinya jilbab ngeleber gitu ya. Setelah main Facebook Pak ya, mulai jilbabnya naik tuh, naik ke atas. Setelah itu sekarang lepas jilbab sama sekali. Wallahi Pak, ini bahaya banget makanya. Iya. Kalau kita tidak bisa berhati-hati, mendingan kita nggak usahlah main di dunia kayak gituan. Dunia maya itu Pak. Dunia maya itu Masya Allah, di sana itu tercampur kebaikan dan keburukan. Banyak sekali, seringkali kita habis waktu kita untuk hal-hal seperti itu. Bahaya. Ya. Maka dari itu, siapa saja yang ingin masuk ke dunia itu wajib berhati-hati, ekstra hati-hati. Daripada kita jatuh kepada keburukan, mendingan kita tidak perlulah main di dunia maya seperti itu. Ustadz, apabila istri tidak memperhatikan bahkan tidak mengurusi suami lagi, hak-hak suami tidak dipenuhi, salahkah apabila suami untuk berta'adud menikah lagi? Silahkan. Tidak salah. Toh Rasulullah juga dulu istrinya 9, tapi untuk umatnya tidak boleh lebih dari 4. Ya. Kalau antum menganggap kok istri saya sudah tidak lagi memenuhi hak saya, udah cuek sama saya, ya kalau tidak bisa diperbaiki lagi itu istri, ya silahkan nikah lagi. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, silahkan juga mau nikah lagi. Ya. Karena yang namanya poligami diizinkan oleh syariat, gimana lagi? Ya. Cuman ada yang berani, ada yang nggak berani, gitu aja. Ana minta doa agar kita tidak terlalu cinta dunia dan cinta akhirat. Atau mungkin ada zikirnya. Ya,
Dikir yang bagus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Ya Allah, berikan di dunia kebaikan, akhirat pun kebaikan, dan pelihara kami dari adab neraka. Tapi jangan cuma doa-doa, harus ada usaha. Pertama, memahami tentang hakikat dunia. Dunia itu apa sih? Ternyata dunia itu hina di mata Allah. Dunia tidak akan lama, fana, dan akan hancur. Sementara kita akan segera meninggal dunia. Ya. Kalau kita pahami tentang hakikat dunia dan bahwasanya kita ini di dunia sebentar. Coba ya. Allah mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Berarti saat 24 jamnya di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya manusia. Berarti kalau kita umurnya 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam di sisi Allah. Hanya untuk 1,5 jam. Lalu kita korbankan kehidupan yang lebih panjang. Di mana akal? Ya. Ustadz, tadi dikatakan orang kafir mencari kelemahan Islam. Apa Islam punya kelemahan? Nah, itulah sampai sekarang pun mereka nggak dapat masalahnya, Pak. Sulit untuk mendapatkan, tapi mereka mendapatkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kehancuran umat Islam itu kapan. Ya, seperti Rasul sabda, apabila kalian disibukkan dengan jual beli riba, lalu kalian pun lebih mengedepankan dunia dan meninggalkan memperjuangkan agama, Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. Oh, rupanya ini untuk menghancurkan umat Islam. Ya. Bagaimana supaya umat Islam itu apa? Berlomba-lomba kepada dunia. Kemudian berjual beli riba. Sudah tidak mau lagi memperjuangkan agama Allah lagi. Inilah bagaimana caranya umat Islam seperti itu kan. Ya, akhirnya apa? Berhasil untuk merusak Islam, umat Islam itu dengan cara seperti itu ya. Akhul Islam azakumullah wa yakum. Ya. Suami nyeleweng istri ke dukun, minta air buat mengobati suami. Kata Rasulullah, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, salatnya tidak akan diterima 40 malam. Dalam satu riwayat itu riwayat Imam Ahmad ya. Dalam riwayat Muslim, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar, Pak. Mendatangi dukun itu dosa besar. Ya, tidak boleh. Ibu saya sudah meninggal. Beliau punya tabungan, terus saya belikan Al-Quran untuk pondok pesantren. Apa itu menjadi kebaikan dan pahala untuk ibu saya? Betul sekali, bagus Pak. Sebab selama Al-Quran itu digunakan, akan terus mengalir pahalanya kepada ibu. Ya. Makanya kalau kita mau bersedekah untuk orang tua kita, sedekahlah yang sifatnya sedekah jariyah, pahalanya ngalir terus. Seperti membantu pembangunan masjid misalnya, atau membelikan mushaf untuk disimpan di masjid supaya dibaca sama orang. Itu selama dibaca terus ngalir terus Pak. Atau menggalikan sumur di tempat yang orang kekeringan, ya, di situ kemudian selama air itu digunakan oleh penduduk itu mengalir terus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jam berapa? Hah? Oh ya. Saya punya hutang Ustadz, tapi tidak punya uang buat bayar. Tapi saya punya mobil, tanah, dan aset. Ingin saya jual salah satunya untuk bayar hutang, tapi istri tidak mengizinkan. Loh kok begitu? Ya. Sedangkan hutang saya jumlahnya besar dan sudah lama belum dibayar, dan saat ini orang menghutangi saya sangat membutuhkannya. Jual walaupun istri tidak mengizinkan. Walaupun istri tidak mengizinkan, kecuali kalau itu memang tanahnya punya istri. Ya.
Tapi kalau itu tanah-tanah punya antum, rumah-rumah punya antum, atau mobil-mobil punya antum, punya hak antum. Bilang ke istri, saya tidak ingin hutang ini saya bawa ke kuburan, Ma. Sebab nanti di hari kiamat hutang akan dibayar dengan amalan saleh. Saya tidak mau bangkrut, saya nggak mau bangkrut. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang bangkrut itu? Kata Rasulullah. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut itu adalah orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah, walakin al-muflis yaumal qiyamah, tapi orang bangkrut nanti pada hari kiamat itu siapa? Man ya'ti bisolatin wa siyamin wa hajjin wa sadaqatin, orang yang datang membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, haji, tapi ia pernah menzalimi orang, memukul orang, ya. Lalu ia pun membayar dengan kebaikan-kebaikannya. Habis semuanya buat bayar kezalimannya itu. Kalau sudah habis, apa kata Rasulullah? Diambil dari dosa orang yang dizalimi tersebut, ditanggungkan ke dia, dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Hadisnya saya dari riwayat Muslim, ya. Coba ya akhwat Islam, kita nggak mau kan kalau kita termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat? Nggak mau. Berat ini, masalah hutang tuh berat, Pak, berat. Ya, jangan dianggap remeh. Baiklah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan keberadaan saya selama di Kalimantan sini, terutama di kota Samarinda, bermanfaat buat ikhwah sekalian. Mudah-mudahan pula di waktu yang akan datang kita bertemu kembali insyaallah taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.